Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-azim fil Qur'an wa huwa qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak pernah bosan khatib mengingatkan kita semuanya, dan tentunya wabil khusus bagi diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita terus meningkatkan takwa kita masa demi masa, hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menjalankan segala yang diperintahnya, meninggalkan segala yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada siang hari ini yang sangat terik, kita berkumpul di masjid, di tempat yang suci, di bulan yang suci, di hari yang suci. Karena kita melihat saat ini kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, minggu ketiga, bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriah, penanggalan kalender Islam. Banyak momentum-momentum sejarah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawi yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Yang pertama misalnya, dari segi penamaan, Zulhijjah ini ialah bulan miliknya orang yang haji. Bahkan bulan kepemilikan orang haji ini disebutkan dalam Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashharum Ma'lumat. Ini tentang bulan Zulhijjah. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang maklum, yang sudah diketahui. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji dalam hidupnya sekali. Setelah Rasulullah haji, saat itu beberapa bulan setelahnya Rasulullah wafat. Kecuali umrah, Rasulullah mengerjakannya dalam hidupnya 4 kali, dan itu dilakukan semuanya umrah di bulan Zulqa'dah, bulan 11 dalam penanggalan Hijriah, dan 1 umrah bersama barang hajinya pada bulan Zulhijjah. Kemudian tentang mengenai bulan Zulhijjah, pesan-pesan kemanusiaan yang sangat besar secara universal disebarkan di seluruh dunia. Ketika Islam datang, manusia itu tidak ada harganya, nyawanya di depan orang-orang yang lebih kuat. Banyak tumpah darah, pertikaian, perperangan terjadi
sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi ini, khususnya kepada orang-orang jahiliyah yang masih bodoh perilakunya, yang masih keterbelakangan moralnya, mereka ini di bulan-bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, semua hampir bulan itu mereka melakukan rangkaian perperangan-perperangan, karena mereka ini diciptakan berbagai penuh dengan suku-suku, dan antar suku satu dengan suku lainnya saling yang paling hebat, sehingga terjadi gesekan fisik, sehingga terjadi yang namanya perperangan. Tetapi gesekan-gesekan perperangan itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu diubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perperangan, belum datang Islam, nyawa itu tidak ada harganya. Orang mau berdagang dirampok, disambun, kemudian dibunuh. Sehingga bulan-bulan yang namanya bagi orang Arab itu ialah bulan-bulan malapetaka, takut keluar kalau tidak dibackingi orang-orang yang kuat, tidak dibacking oleh suku-suku yang kuat. Ketika Islam datang, maka suku-suku tadi yang bertikai itu didamaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kesucian bulan ini. Kita melihat dalam Al-Hujurat 13 bagaimana Rasulullah menyatukan suku-suku yang bertikai ini supaya mereka ini saling bersatu padu, tidak merasa yang paling hebat dari suku yang lainnya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa untha wa ja'alnakum qabaila wa syu'uba. Sesungguhnya kalian wahai manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan wanita, kemudian diciptakan syu'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan saling berperang, bukan saling bertumpah darah, tapi tujuannya dibuat bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling yang namanya bersatu. Bukan yang paling bagus kulitnya putih yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan yang paling banyak materinya itu paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi yang paling bagus dalam Al-Hujurat 13 disebutkan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada kemuliaan bagi orang Arab, bagi orang yang asing, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya yang membedakan. Dan ini dikuatkan dengan sucinya bulan ini dengan At-Taubah 36, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhur innallah itsna asyra syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyar, ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi ketentuan Allah, tidak bisa digonta-ganti, tidak bisa dikotak-katik lagi. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan samawat wal ard, langit dan bumi dalam 12 bulan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 bulan ini bulan-bulan yang suci, yang tidak boleh di dalamnya melakukan pertikaian, tumpah darah dan lain sebagainya. Minha arba'atum hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini sekarang kita Zulhijjah, kemudian bulan depan Muharram, bulan 11, bulan 12, bulan 1, kemudian yang terakhir bulan Rajab, 2 bulan memasuki bulan Ramadan. Bahkan bagi yang berangkat haji, begitu murninya bulan ini ketika mereka berihram, dikatakan faman farada fihinnal hajj fala rafas wala fusuq wala jidala. Kalau kalian berangkat haji, tidak boleh yang namanya melakukan rafas, kata-kata kotor, wala fusuq, berbuat maksiat, membunuh dan lain sebagainya, karena tidak boleh menumpahkan darah, wala jidala, tidak boleh yang namanya berdebat bagi orang yang berangkat haji.
Sidang jamaah, salat Jumat yang dari Allah. Kemudian poin selanjutnya dalam bulan Zulhijjah, ketika bulan-bulan yang bagi orang-orang Arab jahiliyah adalah bulan-bulan rangkaian peperangan, banyak tumpah darah yang membuat orang-orang lemah takut untuk keluar rumah, berdagang dan lain sebagainya. Ketika Islam datang, Rasulullah mengubah yang tadi jelek menjadi buruk, yang tadi tidak indah menjadi indah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dia tunjukkan pada bulan Zulhijjah ketika hendak berhaji sebelum berihram, Rasulullah itu mengubah dengan yang baik-baik dengan mempraktekkan bulan ini bulan bahagia dengan cara Rasulullah menikah dengan Maimunah. Jadi Rasulullah SAW bulan Zulhijjah menikah. Artinya apa? Bahwasanya dalam Islam itu kita itu tidak boleh hidup sendiri, celibat, tidak boleh hidup membujang. Bahkan dalam menikah ini disindir khususnya ini anak muda yang nafsunya lagi tinggi-tingginya. Kita melihat fenomena sosial, orang jalan bukan dengan muhrimnya sampai hamil di luar nikah. Kita sayangkan anak-anak kita takut untuk menikah. Pola modernis dalam pemikiran membuat takut lebih enak hidup sendiri. Padahal Rasulullah SAW jelas dalam hadisnya, dikuatkan dalam Al-Quran, khususnya masalah menikah ini disindir anak muda, jangan takut kalau sudah mapan. Kalau tidak mapan ada solusinya di bawah Rasulullah SAW. Ya ma'syaras syabab, wahai pemuda dengarkan. Man istata'a minkumul ba'a, kalau kalian sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikah. Kenapa menikah? Fa inna ahsan lil farj, bagus untuk kemaluan kalian, supaya tidak untuk membuat pasangan yang bukan mahramnya berbuat maksiat. Wa ghaddul basar, menjaga pandangan. Tapi kalau tidak mampu, Rasulullah mengasih solusinya. Fa alaihi bisyam, maka berpuasa, karena dengan puasa fa innahu lahu wija, karena dalam puasa itu menjadi tameng. Dikuatkan dalam An-Nur 32. Bahkan bagi kita yang memiliki harta, melihat anak muda yang sudah mampu, bahkan kalau tidak punya mampu, kita nikahkan, kita keluarkan materi kita menolong dia supaya menikah dengan pasangannya, supaya tidak terjadi menikah. Tengok An-Nur 32. Wankihul ayyama minkum, wahai orang-orang yang melebihi kelebihan materi, kalau melihat orang yang membujang dari kalian, wankihul ayyama minkum, nikahkan kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dari orang-orang yang lemah laki-laki dan perempuan. Wa iyakunul fuqara yughnihumullah, kalau kalian takut pasti Allah akan kayakan kalian. Bahkan solusinya selanjutnya 33 An-Nur, wal yasta'fifil ladina la yajidu nikaha, dan bagi orang yang tidak mampu menikah untuk menjaga kesuciannya sampai Allah mampukan dia secara materi. Yang terakhir, poin yang terakhir, momentum salat Jumat ialah meningkatkan ketakwaan kita. Kalau kita melihat media televisi, Indonesia ini darurat yang namanya judi online. Kita Indonesia ini Islam paling terbesar di seluruh dunia, nomor 1. Kalau kita melihat data diagram, yang paling banyak main judinya Indonesia, padahal desainnya adalah orang-orang Eropa. Jelas dalam Al-Baqarah 219 bagaimana Rasulullah mengajarkan berdakwah kepada orang-orang jahiliyah. Judi ini adalah perilaku orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, namanya jahil bodoh. Diubah oleh Rasulullah SAW supaya tidak melakukan judi. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, ditanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Innahu rijsun, itu adalah najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Bahkan dikuatkan lagi dalam Al-Maidah 90-91, innamal khamra wal maisir, sesungguhnya khamar dan maisir itu adalah rijsun min amali syaitan. Ismuhum akbar min naf'ihima, dosanya itu lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya. Tinggalkan, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tidak takut bersekutu dengan setan, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takwa. Ittaqullah, takwa itu artinya takut.
tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa hidupnya ini terus hidup. Padahal kita ini punya batasnya. Mengikuti Rasulullah 63, kita bisa menghitung, menghisap umur kita. Sudah berapa tahun kita? 40 tahunkah, 50 tahunkah, 60 tahunkah? Sudah berapa banyak ketakwaan kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tingkatlah ketakwaan kita, semakin bertambah usia kita, seharusnya semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa nafa'ana bil mursalin wa bi qaulil karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu was-sami'ul 'alim wa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran rabbuna wa yuridu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tsani bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa thulasa bikum ayyuhal mu'minun minal jannah wal ins. وقال الله تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا ذنوب والدينا ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا وخصوصا في إخواننا في فلسطين في رفح. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.